nih Cidelur? Masih rebahan dan jadi aksesoris bumi kan? Bagus, lanjutkan ya. Oh ya, jadi anak manusia aja sulit kan ya? Selalu nggak tahu di masa depan kita mau jadi apa. Soalnya dibanding-bandingin terus sama anak tetangga sebelah. Terus gimana rasanya kalau jadi anak keturunan dewa ya? Kayaknya kita harus lihat perjuangan Percy deh. Dia ini keturunan dewa Poseidon yang berjuang mempertahankan kedamaian dunia. Gimana ceritanya ya? Yaudah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Tujuh tahun yang lalu, 4 orang anak keturunan dewa-dewa Yunani atau yang biasa disebut demigod terlihat ketakutan karena dikejar oleh monster selama perjalanan menuju ke camp. Mereka ada Thalia, Annabeth, Luke, dan Grover. Karena serangan dari para monster, Grover terluka dan tidak sanggup berjalan. Maka dari itulah Thalia yang notabene adalah keturunan dari dewa Zeus mengorbankan dirinya untuk melawan para monster tersebut. Kekuatannya tentu tidak sepadan sehingga akhirnya Thalia pun tewas. Ayahnya yaitu dewa Zeus mencoba menghidupkan Thalia dengan cara merubahnya menjadi sebuah pohon ajaib. Pohon yang menjadi pelindung untuk seluruh demigod yang ada di camp. Pohon itu memiliki perisai yang membuat monster atau manusia biasa tidak bisa masuk, sehingga tidak berakhir sama seperti Thalia. Dan cerita tentang keberanian Thalia akan terus menjadi inspirasi untuk Percy, putra keturunan Poseidon. Berlanjut pada kegiatan seperti biasanya di camp demigod, terlihat Percy berusaha mengalahkan Clarice, putri dewa Ares, yang terkenal sombong dan berpikir dirinya lebih baik daripada Percy. Sebenarnya di sini Percy hampir menjadi pemenang, tapi dia lebih mementingkan temannya yang terluka sehingga Clarice pun memiliki kesempatan untuk menjadi pemenangnya. Clarice yang sombong lalu menghampiri Percy untuk mengolok-olok dengan mengatakan jika Percy hanya mengandalkan keberuntungan di setiap perlombaan yang dia menangkan. Padahal kan yang menang karena dapat keberuntungan si Clarice sendiri. Tapi Percy yang rendah hati memilih untuk menerima hinaan Clarice dan membenarkannya. Untung saja Percy memiliki 2 orang teman yang baik sehingga ketika dia sedang terpuruk, mereka selalu menghiburnya. Selesai itu, Percy mencoba berbicara dengan sang ayah dewa Poseidon sambil menyembuhkan lukanya hanya menggunakan air. Dia membenarkan apa kata Clarice jika keturunan Poseidon itu adalah keturunan yang lemah. Tapi karena tak ada jawaban dari sang ayah, Percy mengira jika ayahnya telah mengingkari janji untuk selalu berada di sisi Percy. Padahal sebenarnya dewa Poseidon tak pernah menjauhi dirinya, walaupun Percy hanyalah keturunan campuran dewa dan manusia. Keesokan harinya Chiron memanggil Percy untuk datang ke rumah besar. Teman-teman yang berpikir jika Percy akan mendapatkan masalah besar ikut mendampingi. Tapi ternyata ketika sampai di sana, Percy hanya ingin diberitahu jika sebenarnya Percy bukan satu-satunya keturunan Poseidon, melainkan ada yang lain lagi alias Percy memiliki saudara tiri. Bedanya, dewa Poseidon berhubungan putri laut atau biasa disebut dengan nymph, sehingga menghasilkan keturunan seorang Cyclops bernama Tyson. Setelah pertemuan itu, Percy mengajak Tyson untuk makan bersama. Tapi para demigod terus memandangi Tyson karena dia berbeda dari yang lain. Plus, wujud Tyson cukup mengganggu pandangan mereka. Di sini sebenarnya Percy masih kesal kenapa bisa dia memiliki saudara tiri seorang Cyclops. Tapi walaupun begitu, dia mulai bertanya-tanya dan Tyson pun menceritakan asal mula dia bisa sampai di camp demigod. Lalu tiba-tiba getaran itu menandakan jika ada yang mencoba masuk melewati pohon Thalia. Dan benar, terlihat banteng Kalkis masuk dengan mudahnya lalu mencoba menyerang para demigod. Setelah tak ada lagi yang sanggup melawan, Percy datang membantu. Namun dirinya juga kewalahan. Sejauh ini belum ada yang bisa melawan Kalkis tersebut, bahkan untuk Clarice yang katanya lebih kuat daripada Percy. Sampai kemudian Tyson datang menolong. Dia membuat semua orang terkejut karena dia baik-baik saja walaupun terbakar oleh api yang disemburkan. Percy yang merasa bertanggung jawab akan kekacauan itu kembali melakukan pertarungan.
Tepat ketika banteng itu membuka mulutnya untuk menyemburkan api, dengan cepat Percy langsung melemparkan pedang miliknya sehingga membuatnya tersedak lalu meledak. Sesaat setelahnya datang seorang keturunan Dewa Hermes yang tak lain adalah Luke yang masih hidup. Dia hanya berkata jika ramalan yang Luke ketahui itu memang akan terjadi. Tapi di sini Percy sama sekali tidak paham ramalan apa dan ramalan untuk siapa. Luke lalu tidak menjawab apapun sampai kemudian pergi. Dan sekarang Percy sadar jika yang telah membuat kekacauan itu adalah Luke. Dia memberi racun kepada pohon Thalia karena ingin mengirim banteng Kolkis guna membunuh para demigod yang ada di camp. Dia memberi racun kepada pohon Thalia karena ingin mengirim banteng Kolkis guna membunuh para demigod yang ada di camp. Percy lalu menemui Siren untuk menanyakan ramalan itu. Karena sesuai penuturan dari Luke, jika sebenarnya Mr. D dan Siren sudah tahu akan ramalan tersebut, yang menyebutkan jika ada demigod yang akan menyelamatkan atau menghancurkan Olympus. Walaupun Siren menolak untuk memberitahu, Percy merasa jika itu adalah dirinya. Scene berpindah pada Annabeth yang mencari obat untuk memperbaiki kekuatan pelindung pohon Thalia. Dan setelah mencari-cari, akhirnya Annabeth tahu jawabannya. Dia pun langsung memperlihatkannya kepada Grover, tapi anehnya Grover nampak ketakutan dan berkata jika benda itu bisa membahayakan kita semua. Ternyata benda itu adalah kain wol emas yang dapat menyembuhkan apa saja. Dan kata Mr. D, benda itu terletak di Pulau Monster Segitiga Bermuda dan dijaga oleh Cyclops raksasa. Menurut cerita, untuk menemukan keberadaan kain wol mereka harus membawa setir atau manusia setengah kambing karena penciumannya sangat tajam. Tapi di sini Mr. D menolak keinginan Annabeth untuk mencari kain wol karena sudah banyak satir yang terbunuh karena kekejaman Cyclops. Nah, ini nih yang membuat Grover ketakutan, Lur. Kembali lagi ke Percy yang diantar oleh Siren datang ke rumah tua untuk bertanya kepada roh Delphi tentang ramalan yang dikatakan oleh Luke. Tapi sebelum mengetahui isi ramalan masa depan, roh Delphi memberitahu Percy tentang Titan yang dulu menguasai dunia jauh sebelum ada Olympus dan dewa-dewa. Titan-titan itu dipimpin oleh Kronos yang sangat jahat. Saking jahatnya sampai menelan anak-anaknya sendiri. Tapi untung 3 dari anaknya berhasil kabur. Yang tak lain mereka adalah Zeus, Hades, dan Poseidon. 3 anak itu berhasil menghancurkan Kronos lalu menaruh jasadnya di kedalaman Tartarus. Tapi ramalan mengatakan jika suatu saat nanti Kronos pasti bangkit kembali untuk membalas dendam. Nah, disinilah Percy tahu jika hanya ada satu demigod yang bisa mengalahkan Kronos, yang tak lain adalah Percy sebagai keturunan asli Dewa Poseidon. Mr. D lalu mengumpulkan anak-anak karena dirinya ingin memberitahu satu hal. Dia tak mau jika suatu hari nanti para demigod akan terbunuh satu persatu gara-gara monster datang ke perkemahan karena pelindung Thalia telah melemah. Mr. D akhirnya menyetujui ide Annabeth untuk mencari kain wol emas. Tapi ternyata Mr. D menyuruh Clarice dan timnya untuk melakukan pencarian tersebut dan bukanlah Percy sebagai demigod yang diramalkan. Mendengar itu, Percy khawatir jika Clarice tak bisa melakukannya. Karena di dalam ramalan, Luke akan mencari kain wol juga dan akan terjadi aksi rebut-rebutan antara Percy dan Luke. Tapi di sini Percy belum tahu apa yang akan Luke lakukan dengan kain wol tersebut. Namun tetap, dengan sifat sombongnya, Clarice meremehkan Percy karena tidak berhasil terpilih dalam tugas ini. Percy yang merasa bertanggung jawab pun nekat pergi ditemani teman-temannya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba saja Tyson datang karena ingin membantu juga. Karena kain itu dijaga oleh Polyphemus si Cyclops raksasa, Tyson berniat untuk memintanya secara baik-baik, mumpung wujud mereka sama yaitu Cyclops dan Cyclops. Walaupun Percy sudah mengizinkan Tyson untuk ikut, ternyata Annabeth nampak tidak senang. Soalnya dulu ketika dia akan pergi ke camp bersama Grover, Luke, dan Thalia, makhluk seperti Tyson lah yang telah membunuh Thalia. Tapi karena tak punya pilihan lain, akhirnya Annabeth memberikan sebuah ramuan yang bisa merubah wajah Tyson menjadi normal seperti pada umumnya. Mungkin biar lebih enak kali ya liatnya.
Karena masalah mereka di sini adalah harus menempuh jarak yang sangat jauh, Annabeth memanggil taksi online yang terkutuk. Walaupun bentuknya sangat buruk, tapi hanya kendaraan itulah yang paling tercepat. Perjalanan pun dimulai. Setelah melewati perjalanan yang sangat gila, mereka terpaksa turun di Washington karena kurangnya dana untuk membayar. Ketika melanjutkan perjalanan sambil mencari kendaraan menuju Florida, Tyson mengungkapkan jika dia sangat senang ketika tahu jika dirinya memiliki saudara tiri. Namun sayang, sepertinya Percy tak merasakan hal yang sama. Terus tiba-tiba saja Grover diculik oleh gerombolan pria yang ternyata juga demigod. Salah satu dari mereka adalah Chris. Kalian ingat gak waktu ada bantengnya masuk ke camp? Percy sempat ngajakin Chris buat melihat situasi, tapi di situ Chris menolak dan hanya diam saja. Ternyata Lur, dia ada di pihak Luke dan mendapatkan tugas untuk menculik Grover agar Percy tersesat. Duh, ada-ada aja nih, yang tahu arah jalan ke Pulau Monster kan si Grover. Saat Percy dan Tyson sedang bingung-bingungnya karena tak tahu harus kemana lagi, Annabeth mengajak mereka untuk bertemu seseorang yang bisa membantu. Yang tak lain adalah Dewa Hermes, ayah dari Luke, yang bersembunyi di sebuah tempat pengiriman barang. Hermes yang sudah tahu jika anaknya itu sangat pembangkang dan suka menimbulkan masalah, maka dari itulah dia pun memberitahu keberadaan Luke yang sedang menuju Pulau Monster menggunakan kapal pesiar. Hermes juga kemudian memberikan sebuah benda yang mungkin berguna untuk Percy. Tiba di pelabuhan dan melihat kapal milik Luke sudah berlayar jauh, Tyson memiliki ide untuk pergi ke sana, yaitu dengan meminta bantuan sang ayah Dewa Poseidon. Percy yang melihat hal itu nampak ragu jika ayahnya akan membantu. Tapi kemudian dia dibuat tercengang karena tak lama datang Hippocampus yang dikirim Poseidon untuk membantu mereka. Dan tidak perlu waktu lama mereka pun berhasil mencapai kapal milik Luke. Tapi ketika Percy dan teman-teman sedang mencari keberadaan Grover, mereka terpojok oleh beberapa demigod dan makhluk mitologi Manticores. Karena sudah tertangkap, mereka lalu bertemu dengan Luke yang ternyata sudah mengirim Grover lebih dulu ke Pulau Monster bersama dengan demigod pengikutnya. Di tempat itu juga Percy akhirnya tahu alasan Luke ingin mengambil kain wol emas. Jadi, dia ini ingin membangkitkan ayah para dewa yaitu Kronos yang petinya sudah dia ambil dari Tartarus. Tujuan dia membangkitkan Kronos karena ingin membalaskan dendam kepada para dewa yang kejamnya hanya membuat anak, tapi kadang tidak peduli kepada anaknya sendiri. Percy lalu mencoba untuk menyadarkan Luke dengan menyampaikan pesan dari Hermes yang meminta maaf karena tidak pernah peduli dengan Luke. Tapi Luke tidak peduli dan malah semakin murka dengan mengurung Percy dan kawan-kawan di penjara kapal. Teringat dengan benda pemberian dari Dewa Hermes, Percy berniat untuk mengambilnya. Tapi karena benda itu ada di tas dan tasnya sekarang tergantung di tempat lain, Percy sekuat tenaga membuka gelombang laut agar tas itu terjatuh. Dan akhirnya dia pun berhasil kabur. Tapi sial, di luar Chris mempergoki mereka dan berusaha untuk menangkap Percy dan kawan-kawan kembali. Untungnya Percy masih bisa melawan mereka dan membiarkan Annabeth dan Tyson untuk kabur duluan. Dia lalu menunjukkan kekuatan putra Dewa Laut kepada Luke dan para demigod lain dengan menampar mereka menggunakan gelombang air laut. Ketika Percy akan kabur, Luke berusaha untuk mengajak Percy bergabung dengannya karena dia tahu Percy memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan sang ayah. Tapi demi kedamaian Olympus, Percy menolak lalu menghempas Luke. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan sekarang mereka tiba di area Pulau Monster. Tidak lama juga datang hiu yang mengelilingi kapal mereka. Tapi beberapa saat kemudian Percy sadar jika itu bukanlah hiu melainkan gigi dari monster bernama Charybdis. Percy berusaha keras keluar karena sekarang mereka berada di bibir mulut si monster. Tapi karena tidak punya kekuatan untuk kabur, mereka pun akhirnya tertelan. Di dalam sana ternyata Percy tidak sendirian. Terdengar suara perempuan yang sedang marah-marah yang tak lain itu adalah Clarisse dan para pengikutnya. Dan karena waktu mereka tidak banyak, sebelum Charybdis mencerna apa yang dia makan, Percy mengajak Clarisse untuk bekerja sama. Menggunakan tembakan meriam, Percy mencoba untuk melubangi perut Charybdis. Clarisse lalu berusaha keras mengemudikan hingga akhirnya mereka pun bisa keluar.
Tidak lama terlihat sebuah pulau yang sudah pasti itu adalah Pulau Monster tempat Kainwell disimpan. Setelah menyandarkan kapal di pulau tersebut, Percy dan kawan-kawan mulai mencari dan tiba-tiba terdengar suara menyeramkan dari si Polyphemus sendiri. Tiba di dalam, banyak sekali tulang belulang satir. Makhluk yang sama seperti Groover itu karena memang satir adalah makanan kesukaan Polyphemus. Saat Percy memanggil-manggil Groover, Polyphemus datang tapi dia sedang berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah Groover. Dia menyamar menjadi seperti Cyclops karena tidak ingin dimakan begitu saja. Percy yang tahu temannya itu masih hidup langsung memanggilnya, lalu membangun rencana untuk mendapatkan Kainwell tersebut. Singkatnya, rencana pun dilakukan, tapi gara-gara Polyphemus dapat mencium aroma demigod, keberadaan Percy dan kawan-kawan pun ketahuan. Saat itu datanglah Tyson. Dia meminta dengan baik-baik Kainwell itu, tapi karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa Cyclops, Tyson menyuruh Percy dan kawan-kawan untuk segera merebut paksa Kainwell tersebut. Karena teman-temannya sedang dalam bahaya, Groover nekat membuka penyamarannya agar perhatiannya teralihkan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi walaupun begitu mereka berhasil kabur dan mengurung Polyphemus di dalam sana. Ternyata rintangan tidak berhenti di situ saja. Luke dan para pengikutnya sampai dan menyuruh Percy untuk menyerahkan Kainwell emas tersebut. Tapi karena Percy enggan memberikannya, Luke langsung menggunakan cara kasar dengan cara menembak. Melihat itu, Tyson dengan cepat langsung menghalang menggunakan tubuhnya. Dan seketika itu juga, Tyson pun tewas. Percy nampak menyesal dengan tewasnya Tyson karena dia belum sempat menjadi saudara yang baik. Begitu juga dengan Annabeth yang merasa bersalah karena mengira jika Tyson adalah Cyclops yang kejam. Padahal dia adalah Cyclops yang baik, mau mengantar sampai ke Pulau Monster hingga berkorban untuk Percy. Sekarang Luke pun mulai untuk membangkitkan Kronos, sedangkan Percy dan kawan-kawan terikat tak berdaya. Tapi Annabeth mencoba menguatkan Percy dengan kata lain menyuruh Percy untuk melakukan sesuatu dan jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan Tyson dan teman-teman yang sudah menemaninya selama ini. Percy lalu berusaha melepaskan diri menggunakan pedang. Tapi saat itu Luke sudah mulai membangkitkan Kronos. Pertarungan antar keturunan dewa pun terjadi. Termasuk Luke dan Percy yang berlangsung sangat sengit. Percy sempat terpojok oleh Luke dan hampir terbunuh, namun tiba-tiba Tyson datang menghentikan Luke lalu melemparnya jauh. Melihat Tyson ada di hadapannya, Percy sempat bingung. Kalian ingat gak lor waktu di danau Percy mengobati lukanya hanya dengan menyentuh air? Iya, keturunan Poseidon mampu menyembuhkan luka hanya dengan menyentuh air. Dan ketika Tyson terjatuh waktu itu, dia terlempar ke air laut sehingga sekarang dirinya bisa kembali lagi. Percy tanpa basa-basi langsung memeluk Tyson. Dia lega karena saudaranya itu baik-baik saja. Tapi di sisi lain mereka terlambat karena Kronos telah kembali bangkit. Luke yang melihat hal itu merasa sangat senang. Tapi dirinya tidak tahu jika Kronos itu suka memakan anak bahkan keturunannya sendiri. Mamam. Ketika para demigod lari karena ketakutan, Groover tertangkap dan dimakan juga, membuat Percy semakin berusaha untuk menghancurkan Kronos menggunakan pedang yang ternyata itu adalah pedang milik ayahnya yang dulu pernah digunakan untuk menghancurkan Kronos. Saat Kronos tahu jika Percy adalah demigod yang diramalkan akan menghancurkannya lagi, dia berniat untuk menemukannya menggunakan tangan. Tapi ternyata Percy mampu membebaskan diri dan dengan cepat memasukkan pedangnya di dada Kronos hingga membuat Titan itu hancur dan kembali ke tempatnya lagi. Groover dan Luke pun ikut terbebas, tapi sayangnya Luke harus berakhir dengan jatuh ke sarang Polyphemus dan menjadi santapannya. Bayani kira masalahnya berhenti di situ lur, tapi ternyata secara tiba-tiba Annabeth ditikam oleh Manticore hingga sekarat. Teman-teman lalu langsung bergerak untuk melawan Manticore dan memotong bagian vital yaitu tepat di sengatnya. Hingga makhluk mitologi itu hancur menjadi abu. Setelah itu Percy menggunakan Kainwell emas dan berharap Annabeth bisa sembuh. Awalnya tidak terjadi apa-apa sehingga Percy menganggap Annabeth sudah tewas. Sampai kemudian inilah yang terjadi. Kainwell itu bekerja sesuai dengan fungsinya dan Annabeth pun bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya.
Setelah perjuangan yang melelahkan itu, mereka kembali ke camp untuk menyembuhkan pohon Thalia. Dan benar, semua harapan mereka terjadi. Kini camp kembali aman karena pohon Thalia sudah sembuh. Beberapa hari setelahnya terlihat Percy sedang makan bersama dengan yang lain. Tapi tiba-tiba teman-teman memanggilnya untuk melihat apa yang sudah terjadi. Ternyata tepat di pohon Thalia terdapat seseorang yang ternyata itu adalah Thalianya sendiri. Mungkin dia kembali hidup gara-gara kain wol waktu itu kali ya. Berbeda dari yang lain karena tahu temannya masih hidup, Percy malah khawatir jika sebenarnya demigod yang diramalkan itu sebenarnya adalah Thalia dan bukan Percy. Dia juga semakin takut apakah Thalia akan menjadi pahlawan untuk para Olympus atau malah sebaliknya. Dan film pun berakhir. Sayang banget sih filmnya agak gimana gitu. Soalnya mitologi Yunani-nya digabung sama hal-hal modern. Beberapa hal ini nih yang buat filmnya kerasa gagal. Masuk ke tempat pengiriman barang, terus lakban aja